Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon beserta Ibu Guru yang kami hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kenalkan, nama saya Arif Afifuddin, kelas 11 Bahasa. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional yang ini tidak dilaksanakan karena kondisi kita saat ini. Pemerintah sedang menghimbau mencegah COVID-19, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Kita peringati Hari Pendidikan Nasional karena melalui pendidikan mampu menciptakan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, cerdas, dan terampil, serta bangsa yang kuat, sehingga tidak akan mudah dijajah dan ditindas oleh bangsa lain. Terbukti dengan munculnya ratusan bahkan ribuan profesor, doktor, insinyur, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia, dari mereka itulah bangsa kita dapat maju dan membangun, yang mana hasilnya dapat kita rasakan bersama. Demikian ini karena pendidikan merupakan media dan proses kegiatan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dapat mengangkat harkat dan martabat manusia hingga mencapai kedudukan yang tinggi. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bapak, Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia, kiranya kita patut bersyukur. Sejak 1945 negara kita merdeka hingga sekarang, perkembangan dan kemajuan pendidikan yang kita miliki sangat banyak. Dari tahun ke tahun semakin bertambah, baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Beberapa jumlah TK, SD, MI, SMP, dan SMA, akademi, institut, dan universitas yang kita miliki. Tentunya tidak mudah menghitungnya karena tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bahkan di sana sini terus berkembang pendirian sekolah-sekolah atau universitas baru, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Setiap saat kita lihat melalui televisi adanya acara universitaria dan ruang pendidikan dengan berbagai macam kegiatannya, termasuk wisuda para sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu. Berbagai gelar kesarjanaan telah mereka raih. Kita juga harus bersyukur karena sekarang kita telah memiliki sistem pendidikan nasional maupun peraturan pelaksanaannya tentang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, tinggi, luar biasa, dan luar sekolah. Bahkan tentang tenaga kependidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, serta gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, semua telah diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian karena pendidikan nasional mempunyai kedudukan yang tinggi dan besar nilainya dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kader-kader penerus perjuangan bangsa. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia, pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia
yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohaninya. Patriotik dan cinta tanah air selalu dikembangkan secara inovatif, sehingga memerlukan perubahan dan pembaruan, seperti pembelajaran online saat ini. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang berbahagia, tentunya setiap kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita selalu ingat mengenang jasa besar seorang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang telah berjuang melawan penjajah melalui pendidikan nasional. Beliau profil seorang keturunan bangsawan tinggi di Yogyakarta, yang sejak anak-anak tidak pernah menonjol kebangsawannya, bergaul dan bermain dengan anak-anak penduduk biasa. Dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889, beliau hidup pada masa penjajahan Belanda. Jumlah sekolahnya sangat dikit. Yang boleh sekolah hanya anak orang-orang kaya dan bangsawan saja. Beliau sekolah bersama anak-anak Belanda. Semangat kebangsaan yang beliau miliki sejak kecil membuat dirinya tak pernah takut dengan Belanda. Bahkan sering berkelahi dengan anak Belanda demi membela kebenaran dan keadilan. Beliau seorang yang cerdas, tekun belajar, beribadah. Pernah sekolah kedokteran di Jakarta dan pernah menjadi wartawan. Cita-citanya amat luhur, senang hidup menderita dan berjiwa sebagai seorang pejuang sejati, rela mengorbankan hartanya untuk mengangkat derajat bangsanya. Saat itu beliau dirikan perkumpulan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka bersama 2 orang temannya, yaitu Does Dekker dan Dr. Cipto Mangkukusumo, yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Penjajah Belanda sangat membencinya. Beliau ditangkap dan dibuang di negeri Belanda. Namun sedikit pun beliau tak gentar, sekalipun berkali-kali keluar masuk penjara. Keluar dari penjara, beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Melalui pendidikan nasional, beliau berusaha memupuk semangat kebangsaan dalam dada pemuda-pemuda Indonesia. Melihat perkembangan perguruan nasional Taman Siswa dengan pesatnya tersebar ke seluruh Indonesia, maka Belanda merasa takut dan mengancam membubarkannya. Ki Hajar Dewantara semakin semangat berjuang terus, tak sedikit pun takut ancaman Belanda itu. Perkembangan pendidikan nasional akhirnya semakin berkembang hingga sekarang. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, dari keteladanan perjuangan Ki Hajar Dewantara itu membuktikan betapa besar jasa beliau terhadap pembangunan pendidikan Indonesia dewasa ini. Untuk menghormati dan mengenang jasa-jasanya, maka tanggal kelahiran beliau 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Begitulah kiranya sekilas tentang Hari Pendidikan Nasional pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk meneruskan perjuangan beliau Ki Hajar Dewantara melalui pembangunan pendidikan nasional. Demikian, kurangnya lebih mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.